Selamat pagi teman-teman, kembali lagi. Pada video kali ini saya akan membahas sesuatu yang menurut saya unik atau menarik untuk dibahas. Jadi di sini kita akan membahas tentang pembangkit listrik berbasis sampah yang kemudian disebut PLTSA. Ini mengacu pada Perpres nomor 35 tahun 2018. Mungkin sudah lama banget, yaitu tahun 2018, sedangkan sekarang tahun 2021. Tapi menurut saya ini saya sangat berinisiatif banget buat membahas ini gitu. Saya tertarik gitu kan. Ya udah saya jadiin konten aja. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke slide berikutnya. Nah, di awal-awal kita akan mengenal terlebih dahulu PLTSA itu apa sih. Nah, di sini penjelasannya itu terdapat di bab 1 pada ayat yang ke-6. Mohon maaf, bukan ayat, pasal. Ini bukan Alkitab maupun Injil ya. Pada bab 1 pasal 1 nomor 6 berbunyi, pembangkit listrik berbasis sampah yang selanjutnya disebut PLTSA adalah pengelola sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat mengurangi volume sampah secara signifikan serta teruji. Kurang lebih begitulah pengertian atau konsep dari PLTSA yang ada menurut Perpres nomor 35 tahun 2018. Selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya. Di sini tertulis lokasi dan pelaksanaan pembangunan. Oke, jadi itu kalau di Perpresnya dia masuk ke bab 3. Nah, di mana di pasal 3 ayat 1 dia, ya benar aja ayat 1. Dia mengatakan bahwa dalam pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 perlu dilakukan percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang disebut dengan PLTSA melalui pengolahan sampah yang menjadi urusan pemerintah daerah. Nah, di sini dia menyebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 pemerintahan daerah yang akan dibangunnya. Pertama dari Provinsi DKI Jakarta, Tangerang, Kota Tangerang Selatan sampai dengan Manado. Jadi itu merupakan lokasi dan pelaksanaan pembangunan yang diwacanakan akan dibangun PLTSA tersebut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini itu masuk ke pembelian tenaga listrik. Nah, ini jadi kita masuk ke pembelian tenaga listriknya. Itu dia masuk pada bab 5 dan di sini judulnya pembelian tenaga listrik. Bab 5 pasal 10 ayat 1 mengatakan bahwa setelah menugaskan atau menetapkan pengolah sampah dan pengembang PLTSA, gubernur atau wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memberikan penugasan pembelian tenaga listrik PLTSA oleh PT PLN atau Persero dengan melampirkan dokumen yang memuat paling sedikit: pertama, profil pengolah sampah dan pengembang PLTSA; kedua, lokasi dan kapasitas PLTSA; ketiga, rencana Commercial Operation Date atau COD; dan yang terakhir, surat penugasan badan usaha milik negara atau penetapan pemenang kompetisi pengolah sampah dan pengembang PLTSA. Jadi yang saya tangkap di sini bahwa jadi tenaga listrik yang dihasilkan oleh PLTSA nanti itu akan dibeli oleh PT PLN Persero dengan persyaratan atau dokumennya itu kurang lebih ada 4 poin tadi yang sudah disebutkan. Nah, jadi dari hasil PLTSA tersebut nanti dibeli oleh PT PLN. Kalau menurut kalian gimana guys sejauh ini? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke slide ini. Tulisannya pendanaannya.
pendanaannya bagaimana? Kita masuk ke bab 6. Nah, di sini pendanaan yang diperlukan untuk percepatan pembangunan PLTSA bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dapat didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Jadi, untuk membangun PLTSA ini diperlukan dana, di mana dana tersebut berasal dari APBD dan juga APBN. Nah, jadi sumber dananya udah jelas nih teman-teman, dia dari APBN dan APBD. Nah, kita udah selesai nih bahas masalah ini. Bukan masalah sih, saya pengen membahas aja ini karena ini bagus. Perpres nomor 35 tahun 2018. Di sini judulnya itu percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Nah, satu hal yang ingin saya katakan bahwa saya berbicara dari sisi kelebihannya dulu. Oke, pertama kelebihannya mungkin saya bilang bagus karena percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan ini menjadi satu inisiatif dari pemerintah, bahwa pemerintah menyadari bahwa kondisi sampah di Indonesia itu memang dibilang itu udah nggak baik lagi gitu. Sampahnya udah tidak baik-baik saja, lingkungannya sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu pemerintah melakukan percepatan pembangunan PLTSA tersebut dengan dilakukannya pembangunan di beberapa pemerintah kota daerah. Nah, sedangkan dari sisi negatifnya itu banyak sekali aktivis lingkungan ataupun orang yang berjuang dalam lingkungan. Mereka mengatakan bahwa PLTSA ini mempunyai efek samping nanti. Jadi efek sampingnya yang dimaksud adalah ketika saat pembakaran sampah tersebut, nanti kan sampahnya dibakar ya. Nah, itu yang ditakutkan itu mereka yang sebutnya itu penampungannya itu bocor dan menyebabkan keluarnya asap itu tadi. Nah, asap ini bisa dikhawatirkan ya itu tadilah merusak atau membuat lapisan ozon semakin menipis. Sedangkan sampah yang dibakar nanti itu jumlahnya bertonton. Jadi ya bisa kalian bayangkan ketika terjadi kebocoran. Nah, kalau dari pihak aktivis atau dari pejuang lingkungan ya mereka mengkhawatirkannya di situ saja. Ya kalau dari pemerintahnya saya bilang udah bagus sih langkah yang diambil untuk menangani permasalahan sampah ini ya, cuman bagaimana kita itu secara bersama-sama atau semua elemen yang ada, kita marilah menanggapi masalah sampah ini dengan bijak. Masalah sampah ini udah nggak bisa dianggap remeh ya teman-teman, karena seperti yang kalian ketahui Indonesia itu penghasil sampah plastik terbesar di dunia, sampah plastik. Nah, kita sudah selesai ya. Mungkin itu saja sedikit pada pembahasan kali ini. Semoga hati kalian tergerak untuk menjaga lingkungan, untuk membersihkanlah sampah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.